Mantap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Sore ini kami kembali hadir. Alhamdulillah ini adalah merupakan episode kedua setelah beberapa lama tertunda. Akhirnya program yang kami tayangkan di beberapa platform media sosial kembali hadir dengan menampilkan budaya lokal Pakacaping serta mengangkat tema-tema tentang sejarah, budaya, dan seni lokal masyarakat Parepare. Seperti biasanya kami ditemani oleh seorang Pakacaping. Beliau adalah Bapak Uceng ya. Kami akrab memanggilnya Deng Uceng. Ya, Deng Uceng ya. Ya, yang akan mengiringi program ini selama beberapa menit ke depan. Dan di belakang kita ini adalah latar belakang Masjid Raya Parepare. Seperti yang kita ketahui bahwa masjid adalah pusat peradaban. Seperti halnya Masjid Raya Parepare ini tentu banyak guratan sejarah yang pernah terjadi di Masjid Raya ini. Dan sebagai generasi pelanjut mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui tentang seluk-beluk, terus kapan masjid ini dibangun dan bagaimana masjid ini bisa bertahan sampai sekarang sebagai pusat peradaban khususnya untuk masyarakat Parepare. Di samping saya juga ada Bapak Rahman DJ sebagai sekretaris Masjid Raya, dan kawan saya Sudarmono juga seorang jurnalis di Parepare akan memandu program ini beberapa menit ke depan. Ya, Deng Uceng, mungkin sebelum kita masuk kita ingin membangun suasana kedaerahan dengan petikan kecapi budaya lokal. Ini peti-peti apa ini, Deng Uceng? Kita dulu pembuka tadi Fondasi Gendreng, tapi Parepare dengan si Gendreng tidak sama saja. Oke. Tapi kita ambil dulu instrumen Indologo. Walaupun tidak ada nyanyiannya, tapi kita mengingatkan. Atau lagunya Parepare. Boleh. Narikol Lauki. Bapak Dendang ya. Bapak Dendang nama. Di Sulawesi lepang benih-benih di kota Parepare, Aceh panjang manunggae biru repole daerah di bawah di Bandung Manurange werna di Sulawesi manamita galung remakaroa magahir maringana toletase di kampung amo kole kosie amo kole balai masuk tututoi sampai diatur. Ya, luar biasa. Balun rame, Mak De. Iya, ya. Untuk sore ini kita ingin tahu dulu tentang latar belakang sejarah soal masjid ini. Banyak versi yang mengatakan bahwa Masjid Raya Parepare ini adalah masjid tertua kedua setelah masjid yang ada di Watang Batu Kiki ya. Nah, tapi kita belum tahu sebetulnya tahun berapa sih Masjid Raya dibangun, dan kita akan tahu banyak tentang hal ini dari Sekretaris Masjid Raya Parepare Bapak Rahman DJ. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun berada dan pecinta musik kecapi dimanapun berada. Ya, sore ini kita berada di pelataran Masjid Raya Kota Parepare. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Kota Parepare. Masjid ini dibangun sejak tahun 1930-an
berdasarkan tulisan yang kami temukan di lantai 2 masjid ini. Ya. Kemudian melalui pemerintah Kota Parepare tahun 2024 kemarin, masjid ini telah ditetapkan menjadi masjid cagar budaya. Oleh karena itu, karena masjid ini adalah cagar budaya, tentu pembangunannya ini harus menjadi dikontrol oleh badan Balai Cagar Budaya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa yang kami hormati, selama 2 tahun kami menjadi pengurus masjid ini, ya alhamdulillah berbagai upaya kami lakukan untuk bagaimana supaya merangsang jamaah supaya banyak yang melakukan sholat berjamaah di Masjid Raya. Ya alhamdulillah kami sudah memiliki kegiatan Jumat Berkah. Jadi kita lakukan makan gratis tiap Jumat di Masjid Raya ini. Kemudian kami juga telah membuka warung kopi gratis. Warung kopi gratis ini tiap hari. Jadi begitu selesai salat maghrib, ini kita buka untuk para jamaah di sini. Kemudian kami juga memiliki kegiatan ngopi berjamaah. Ngopi berjamaah ini adalah ngobrol perkara iman bareng jamaah. Ini kita lakukan juga tiap malam Sabtu. Ini agar supaya bagaimana supaya jamaah itu lebih terangsang, lebih nyaman untuk datang beribadah di Masjid Raya. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pengajian di dalam masjid 2 kali dalam 1 minggu. Ini supaya jamaah lebih nyaman, lebih enak untuk beribadah di Masjid Raya ini. Dan sekira semua yang kami lakukan ini adalah untuk bagaimana supaya kenyamanan, keamanan dan memakmurkan Masjid Raya Kota Parepare, jamaah lebih enak sholat di Masjid Raya Kota Parepare. Seperti yang kita lihat, mungkin hampir tiap minggu berseliweran di media sosial, khususnya Facebook, itu masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti Jumat Berkah. Untuk pendananya sendiri itu bagaimana sih sebetulnya? Ya, alhamdulillah untuk Jumat Berkah ini kita tidak pakai dana kas masjid untuk makan gratis ini, tapi ada beberapa pengusaha-pengusaha, teman-teman pengurus masjid ini melakukan donasi setiap mulai hari Senin sampai hari Jumat ke Masjid Raya. Dan hari ini dan hari Jumat itu kami didukung penuh oleh 2 catering, yaitu Lagota Cafe dan Resto, serta catering Amelia. Ini yang gantian 2 yang mensupport penuh kegiatan Jumat Berkah di Masjid Raya. Alhamdulillah. Iya, dari referensi buku Parepare dalam siklus waktu, saya pernah membaca bahwa masjid ini dibangun oleh para pedagang terdahulu, ya, para pengusaha terdahulu. Tersebutlah seorang pejuang, beliau adalah ayahanda Makmur Makkah juga, yang salah satu pencetus masjid ini, dan beberapa nama pengusaha. Ternyata sampai sekarang juga masih yang istilahnya menggawangi beberapa kegiatan di Masjid Raya ini adalah para pengusaha pesohor di Parepare. Ya, Bang Mono mungkin sejarah Masjid Raya ini mungkin disampaikan ke publik bahwa gimana sih perjalanan Masjid Raya ini dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Kota Parepare pada khususnya, mungkin begitu Pak Sek. Hanya mungkin Andre Guruta ini memulai pembangunan itu, kemudian apa dilakukan setelah membangun, tentu kan menarik simpatik para jamaah untuk memakmurkan masjid itu, kan tentu ada kiat-kiat yang dilakukan pada saat itu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ya yang kami ketahui secara turun-temurun dari pengurus masjid yang lalu, dari orang-orang tua masjid yang ada di Masjid Raya ini, sejak pengusaha itu atau pedagang itu membangun masjid ini sejak tahun 30-an itu, mereka melakukan pengajian-pengajian yang sesuai dengan keyakinan mereka, para jamaah, sehingga sampai sekarang ini ya alhamdulillah jamaah Masjid Raya itu semakin hari semakin bertambah. Amin. Ya, semakin hari bertambah. Ini terbukti karena kalau hasil impak sedekah Jumat yang kami buka di masjid ini, ya alhamdulillah semakin hari semakin meningkat impak sumbangan jamaah itu yang kami lihat, ya. Itu membuktikan bahwa masjid ini semakin ramai seperti itu, ya. Iya, ada hal menarik kalau kita melihat latar belakang Masjid Raya Parepare ini. Desainnya sangat mirip dengan
masjid yang ada di Aceh dan Belawa. Ya. Kemungkinan ini kita meraba-raba ya, kemungkinan yang bangun pada saat itu atau arsitek bangunan masjid ini sama ya. Nah, tapi hal yang menarik sebetulnya di mana Masjid Raya Aceh itu dijadikan sebagai museum. Kedepannya ada hal yang seperti itu mungkin ingin dilakukan oleh para pengurus Masjid Raya Parepare ini. Ya, jadi untuk program selanjutnya kami beserta pengurus ini rencana tahun ini sudah berdiri museum di sini. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan para ulama-ulama dulu kita, yang ini yang harus dilestarikan. Ya, kami hanya berpikir bahwa kapan lagi mau dilestarikan peninggalan ulama-ulama dulu itu kalau bukan sekarang ini. Makanya program kami tahun ini adalah membuat museum, karena di lantai 2 ini masih ada kubah pertama masjid ini, mimbar pertama masjid ini, ya masih ada kami simpan di atas, dan mimbar itu sejak tahun 30-an loh itu, ya. Oleh karena itu banyak peninggalan-peninggalan, ada buku-buku Berasanjian tahun 40-an, tahun 50-an, semua ini kita simpan dengan baik, dan insya Allah kami akan buat museum nantinya. Dan sekedar informasi bahwa minggu kemarin kami sudah menerima surat keputusan dari Kementerian Perpustakaan Republik Indonesia, proposal kami untuk perpustakaan Masjid Raya yang dinamakan dengan Masjid Gurutah. Perpustakaan Gurutah ini sudah disetujui oleh Kementerian Republik Indonesia, dan dalam waktu dekat ini perpustakaan itu akan diturunkan melalui keperpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Parepare ke Masjid Raya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Buat isi kapal tiga-tiga Iya. kopi tanah Ya, oke. Ya, Mbak siapa kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak sih judulnya ini. Agak judulnya. Minta Suku Maduro. Cina kamande Soko. Ya. Aku rekap deh. Lagu agak pakar. Ya. Soko Maduro. Makanya di kapang. Mental. Baca foto nih tak kadang ikut dia ini mati. Tadi apa dijelaskan tadi beliau sudah terutama perpustakaan. Bagaimana jamaah itu membaca dengan agama di masjid. Museum dengan perpustakaan itu yang paling penting. Memang baca kopiku ya. Iya. Seperti kita ketahui bahwa di masjid ini ada 2 ulama besar Sulawesi Selatan pernah melakukan syiar Islam atau melakukan ceramah-ceramah Islam di masjid ini. Guruta Kiai Haji Khalifah Baja dan Kiai Haji Ambodale ya. Kalau kitab atau buku-buku kedua ulama besar kita ini masih tersimpan di masjid ini, Pak? Ya, ada yang kami temukan di perpustakaan dulu ya. Ini kan Masjid Raya sebenarnya dari dulu punya perpustakaan, dan bekas buku-buku itu masih ada kami temukan di lantai 2 di belakang itu, dan masih ada kami simpan sebagai pengurus. Ya, alhamdulillah. Iya, sore ini banyak hal sebetulnya yang ingin kita ulik dalam program ini, namun kondisi sedikit masih agak terik, jadi iya, agak-agak mengganggu konsentrasi. Ya, mungkin Pak Sek, mungkin lebih jauh kita menyampaikan bahwa Masjid Raya ini selain syiar Islam, seperti yang disampaikan tadi Pak Haji, bahwa ternyata ada 2 tokoh ulama besar di Indonesia yang sudah tersohor namanya dan menjadi tokoh agama yang dikenal di Kota Parepare, bahkan seluruh dunia ya. Mungkin sedikit bisa disampaikan perjalanannya di Masjid Raya ini, Pak Sek. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kalau Guruta Abdurrahman Ambodale ini sebenarnya tidak menetap di sini. Nah, kalau Guruta Kiai Haji Abdul Babaja ini yang menetap di sini. Tapi biasa kadang. Biasa Guruta Ambodale ke sini. Kemudian ada beberapa ulama-ulama di Parepare ini, contoh Guruta
B. Salman, Guruta Kiai Haji Zainuddin Badu, ini pernah semua jadi imam di sini, dan beberapa yang lainnya ya, Guruta Kiai Haji Hamzah, ini kan pernah semua di sini. Nah, kalau yang paling lama di sini itu menurut orang-orang tua adalah Guruta Kiai Haji Abdul Pabaja, karena saya sendiri dulu waktu masih kecil-kecil kalau datang di masjid ini selalu Guruta hadir di sini dengan sorban hijaunya itu. Ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal periode kami jadi pengurus masjid, kami beserta pengurus masjid dan pegawai Sara sebenarnya sudah menetapkan masjid ini dengan nama Masjid Raya Andre Guruta Haji Abdul Pabaja. Ya, kita sudah sepakat nama itu karena kenapa? Dalam tipologi masjid itu sebenarnya tidak boleh ada masjid raya di kabupaten kota. Yang ada di kabupaten kota itu ini berdasarkan keputusan Dirjen Kementerian Agama ya. Masjid yang ada di masjid kabupaten kota itu namanya Masjid Agung. Nah, kalau masjid raya itu adanya di tingkat provinsi. Makanya kami tambah namanya ini Masjid Raya Andre Guruta Kiai Haji Abdul Pabaja untuk memenuhi tipologi masjid itu yang menurut Dirjen Humas Kementerian Agama. Iya, tadi disinggung soal penamaan masjid. Saya pernah dengar bahwa nama Masjid Raya ini pernah memiliki nama ada beberapa sebelumnya, lalu berubah lagi dan sampai sekarang. Ya, jadi pada waktu dibangun kami dapat dari Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Parepare, namanya itu Masjid Jami, Masjid Gina Parepare, seperti itu. Ya, kami dapat lalu berubah nama dan awalnya kami hanya tahu Masjid Jami ya, karena kita masyarakat Parepare pasti tahu bahwa Masjid Jami dulu itu Masjid Raya. Nah, baru berubah Masjid Raya dan sekarang berdasarkan tipologi masjid itu kami rubah lagi, kami sepakat lagi antara pengurus dan pegawai Sara serta kita sudah sampaikan di bagian Kesra dan Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini sudah berdasarkan tipologi masjid itu kami sudah tambah namanya, bukan dirubah ya, menambah namanya tetap Masjid Raya Andre Guruta Haji Abdul Pabaja. Sempat dinamakan Masjid Agung kalau tidak salah. Iya, sempat namanya Masjid Agung. Nah, baru ketika pemerintah sudah bangun Masjid Agung, dipindahkanlah Masjid Agung Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale di atas itu, masjid pemerintah itu. Nah, ini namanya tetap Masjid Raya seperti itu. Sedikit Pak Ketua, tadi sudah diberikan semua. Masjid kita sudah bagus. Mungkin bisa diisi selesai sholat maghrib, kembali aromanya dulu seperti Guruta Ambodale. Ada ceramah Bugis ya. Ceramah Islami. Sebelum selesai kita sholat sunnah, kita duduk sementara mendengarkan ceramah-ceramah. Yang kedua, Pak Ketua, bagaimana Radio Mesra ini, mohon maaf kalau saya masuk itu, karena dulu kalau habis maghrib kita putarkan selalu ceramahnya Guruta. Ya, itu barangkali pasti dikembalikan lagi ke aslinya. Oke. Terima kasih Deng Uceng. Saya kira ini masukan yang sangat bagus. Dan beberapa maghrib yang lalu kami duduk dengan Pak Ketua Bapak Haji Abdul Latif Hafid, Pak Haji Cakram dan beberapa pengurus lainnya di dalam masjid ini setelah pada saat maghrib. Kami berencana memang mengembalikan aura itu. Jadi ada ceramah-ceramah Guruta Kiai Haji Abdul Pabaja yang diputar tiap ba'da sholat maghrib di radio. Kemudian nanti itu ceramah-ceramah yang ini kan kita sudah mulai kalau maghrib ya, ada kegiatan ngopi berjamaah yang kita lakukan tiap pada selesai maghrib pada hari malam Sabtu pada Jumat itu. Nah, ini merangsang jamaah supaya jamaah lebih paham terkait dengan persoalan iman dan Islam. Kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan persoalan iman dan Islam, jamaah bisa bertanya ke Pak Doktor Hayadi yang membawakan kegiatan ngopi berjamaah itu. Itu kesiapannya sendiri tadi disinggung Deng Uceng soal rekaman-rekaman Andre Guruta itu masih ada ya? Masih ada. Jadi termasuk ada yang saya simpan. Jadi
pada waktu itu saya hubungi almarhum Pak Ambologo untuk minta rekaman itu, dan akhirnya saya dikasih satu prestis full di situ cara-cara Guruta, dan saya masih simpan sekarang ini. Dan kalau sudah waktunya Pak Ketua, kita panggil rapat ini pengelola di atas di Masjid Raya supaya aura ceramah Guruta yang dulu-dulu itu kita putar kembali pada selesai maghrib. Ya, ada hal yang saya ingin ungkapkan, mungkin sama juga yang dirasakan oleh kawan-kawan kita di sini ketika kita melaksanakan khususnya ibadah sholat di masjid ini. Perasaan begitu adem, dia kan akor di palpon. Artinya ya kumasem pajak ikwe peku papina dika. Angka aura guru-guru, ulama-ulama dulu, ulama dulu ya. Ya. Waktu tahu kapan itu? Ya alhamdulillah. Jadi masjid itu, ya, masjid itu kalau dulunya banyak ulama yang masuk di situ, maka insya Allah auranya ulama itu tidak akan hilang. Karomanya ya, karomanya ada dalam masjid ini. Karomanya. Kedulung ilala kopi ring. Ya, kopi tadi Pak. Ya, campur nih. Dia gitu makil, kilo apa justru? Ya, Pak mulai aneh aja loh. Kilo lah, sih di lagu supaya lagu penutup lah. Iya lah, napa? Jadi kapan itu dulu sabar. Iya. Fokusan rumah masjid ini lagu kebudayaan mungkin beda-beda tipis. Doa. Ini lagu-lagu Padang Pagi. Wah, oh iya, wadito. Gambusu. Nanti berikutnya kita pakai gambusu. Oh iya, wadito. Ya. Demikian saudara dimanapun Anda berada, program ini kami berharap bahwa akan dilanjutkan pada episode berikut, dan sebetulnya masih banyak yang ingin kita ulik dalam program ini tentang sejarah Masjid Raya. Mungkin pada episode berikut kita akan hadirkan mungkin yang lebih paham atau lebih tahu persis wawasan luas tentang sejarah Masjid Raya ini. Demikian untuk episode kali ini, saya Abdi Lemes, saya Wak Mono, saya Pak Ucen. Ya, saya Rahman DJ. Iya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia loh, ada dia yang Apa makan lagi? Cok, minum gambusu. Belok. Atau kangen makin ya. Terima kasih. Ya.